Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you in good condition and happy situation. Kembali lagi, kita hari ini mempelajari pelajaran tematik, yaitu untuk saat ini sudah sampai di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Setelah kalian membaca dongeng yang ada di halaman 18, yaitu kaktus yang suka menolong, kita berdiskusi bersama-sama tentang sifat-sifat tokoh yang ada di halaman 18 ya. Untuk nama tokoh yang pertama yaitu Pinus. Nah, di sini teacher menyimpulkan bahwa sifat Pinus adalah selalu berbaik sangka dan tidak suka iri hati. Bukti percakapannya di mana? Nah, ini percakapannya adalah ketika Pinus mengatakan, "Mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar?" Dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa Pinus mempunyai sifat selalu berbaik sangka dan tidak suka iri hati. Selanjutnya, bunga mawar. Sifat bunga mawar ini bagaimana? Nah, bunga mawar ini sombong sifatnya. Bukti percakapannya adalah tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Kalimat yang diucapkan bunga mawar ini menunjukkan kalau bunga mawar ini mempunyai sifat yang sombong karena dia merasa paling indah, paling baik di hutan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bunga mawar ini memiliki sifat yang sombong. Kemudian tokoh yang ketiga adalah bunga matahari. Bunga matahari mempunyai sifat rendah hati. Bukti percakapannya adalah, "Kamu tidak boleh seperti itu, Mawar." Nah, meskipun bunga mawar ini bagus, indah, tetapi bunga matahari tetap menyarankan bahwa bunga mawar tidak boleh bersifat sombong. Berarti bunga matahari memiliki sifat yang rendah hati maksudnya. Selanjutnya adalah kaktus. Sifat tokohnya adalah pemaaf. Bukti percakapannya, tentu saja Mawar, burung pipit ini akan menolongmu. Dan seterusnya. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa kaktus ini mau memaafkan bunga mawar walaupun sebelumnya pernah diejek oleh bunga mawar kalau kaktus itu tidak indah, punya banyak duri dan lain sebagainya. Dia tidak merasa marah walaupun pernah diejek oleh bunga mawar. Sebaliknya, ketika bunga mawar ini membutuhkan air, si kaktus ini tidak dendam dan membiarkan burung pipit untuk mengambil air dan menyiramkannya di bunga mawar, sehingga kita simpulkan kalau kaktus ini mempunyai sifat yang pemaaf. Untuk kolom ini nanti silakan kalian isi di halaman 20 ya. Setelah kalian membaca dongeng yang ada di halaman 18, yaitu kaktus yang suka menolong, kita berdiskusi bersama-sama tentang sifat-sifat tokoh yang ada di halaman 18 ya. Untuk nama tokoh yang pertama yaitu Pinus. Nah, di sini teacher menyimpulkan bahwa
Sifat Pinus adalah selalu berbaik sangka dan tidak suka iri hati. Bukti percakapannya di mana? Nah, ini percakapannya adalah ketika Pinus mengatakan, "Mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar?" Dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa Pinus mempunyai sifat selalu berbaik sangka dan tidak suka iri hati. Selanjutnya, bunga mawar. Sifat bunga mawar ini bagaimana? Nah, bunga mawar ini sombong sifatnya. Bukti percakapannya adalah tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Kalimat yang diucapkan bunga mawar ini menunjukkan kalau bunga mawar ini mempunyai sifat yang sombong karena dia merasa paling indah, paling baik di hutan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bunga mawar ini memiliki sifat yang sombong. Kemudian tokoh yang ketiga adalah bunga matahari. Bunga matahari mempunyai sifat rendah hati. Bukti percakapannya adalah, "Kamu tidak boleh seperti itu, Mawar." Nah, meskipun bunga mawar ini bagus, indah, tetapi bunga matahari tetap menyarankan bahwa bunga mawar tidak boleh bersifat sombong. Berarti bunga matahari memiliki sifat yang rendah hati maksudnya. Selanjutnya adalah kaktus. Sifat tokohnya adalah pemaaf. Bukti percakapannya, tentu saja Mawar, burung pipit ini akan menolongmu. Dan seterusnya. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa kaktus ini mau memaafkan bunga mawar walaupun sebelumnya pernah diejek oleh bunga mawar kalau kaktus itu tidak indah, punya banyak duri, dan lain sebagainya. Dia tidak merasa marah walaupun pernah diejek oleh bunga mawar. Sebaliknya, ketika bunga mawar ini membutuhkan air, si kaktus ini tidak dendam dan membiarkan burung pipit untuk mengambil air dan menyiramkannya di bunga mawar, sehingga kita simpulkan kalau kaktus ini mempunyai sifat yang pemaaf. Untuk kolom ini nanti silakan kalian isi di halaman 20 ya. Untuk slide selanjutnya yaitu kita memeragakan tentang gerakan memutar dan meliukkan badan. Fungsi gerakan memutar dan meliukkan badan adalah untuk melenturkan tubuh, di mana gerakan ini seringkali kita gunakan sebagai gerakan pemanasan ya. Kemarin sudah dijelaskan pemanasan fungsinya untuk apa? Betul sekali, pemanasan fungsinya agar tubuh kita tidak mengalami cedera. Jadi sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan dulu agar tubuh kita tidak mengalami cedera. Untuk saat ini, kombinasi gerakan memutar dan meliukkan badan adalah seperti yang ada di gambar yang ada di slide kalian. Contoh kombinasi yang pertama adalah tangan diletakkan di pinggang, lalu badan diliukkan ke samping kanan dan ke kiri. Di gambar yang kedua atau gambar yang tengah, merentangkan kedua tangan ke atas, kemudian meliukkan badan ke samping kanan dan kiri, atau ke atas dan ke bawah. Lalu contoh kombinasi gerakan yang ketiga, tangan diletakkan di pinggang, lalu badan dibungkukkan ke atas dan ke bawah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi tematik kita kali ini sudah selesai. Teacher harap apa yang sudah disampaikan teacher bisa difahami dan juga bisa bermanfaat. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.